Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro berdampak positif dalam mencegah persebaran kasus COVID-19. Di Kota Malang, pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, jumlah pasien di rumah sakit semakin berkurang. Pasien di 2 rumah sakit rujukan COVID-19 cenderung menurun dalam sepekan terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar atau RSSA Malang, Dr. Kohar Harisantoso, bahwa di RSSA Malang yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan terbesar kedua di Jawa Timur untuk pasien COVID-19, jumlah pasien COVID yang ditangani cenderung menurun selama sepekan terakhir. Selain di RSSA Malang yang jumlah pasien menurun, di rumah sakit lapangan yang dibangun untuk menangani pasien gejala ringan dan tanpa gejala juga cenderung turun. Dari data di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, pada 1 Februari jumlah pasien rawat inap in-COVID sebanyak 113 pasien. Kemudian pada 12 Februari menurun menjadi 84 pasien. Sementara tanggal 16 Februari tercatat sebanyak 80 pasien. Meski jumlah pasien masih fluktuatif, namun untuk okupansi harian pasien rawat inap trennya terus menurun, mulai 46,43 hingga 39%. Penurunan jumlah pasien yang ditangani RSSA Malang, salah satu faktornya yakni jumlah pasien sembuh yang keluar dari rumah sakit lebih banyak dibandingkan pasien baru yang dirujuk ke RSSA. Selain jumlah pasien COVID-19 yang terus berkurang pasca diberlakukannya PPKM Mikro, angka kematian pasien COVID juga berkurang meski jumlahnya tidak signifikan. Sementara turunnya angka pasien COVID-19 di Kota Malang, ketersediaan bed sendiri kini dalam kondisi mencukupi, yakni sebanyak 220 bed dan 14 bed untuk perawatan di ICU. Kalau dilihat memang jumlah pasien yang ada di rumah sakit, baik Saiful Anwar ini maupun juga di rumah sakit lapangan, itu akhir-akhir ini memang ada penurunan. Ya. Namun kalau ditanyakan apakah ada korelasinya, kami tidak bisa menjawab dengan pasti tentunya. Tapi yang jelas bahwa ada berseiring bahwa ada kegiatan PPKM, dan sekarang ada kondisi di mana jumlah kasusnya menurun. Gitu. Sekarang jumlah pasien yang ditangani di RSSA sama di RS lapangan berapa, Dok? Data pastinya karena ini kan bergerak. Tadi aja ada yang masuk lagi, kalau kemarin masih 89. Mungkin pagi tadi ada yang masuk. Jadi angka pastinya nanti kita lihat data aja ya. Persentase penurunannya berapa persen? Dibandingkan dengan sebelum PPKM? Kira-kira ada penurunan dari segi jumlah persentase bornya maksudnya atau persentase jumlah ya. Bor. Iya. Kalau waktu sebelum itu kita masih bornya masih sekitar 80-an bahkan lebih ya. Sekarang masih sekitaran 60-an. Dok, penurunannya ini apakah karena pasien sembuh atau setiap hari yang masuk menurun? Kalau lihat antara yang pasien yang keluar dari rumah sakit dengan jumlah yang masuk pada saat sekarang ini lebih banyak yang keluar rumah sakit daripada yang masuk baru gitu. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis melaksanakan operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan. Satgas COVID-19 terus menghimbau warga masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dan patuh akan protokol kesehatan ketika beraktivitas. Pemberlakuan PPKM Mikro dimulai tanggal 9 sampai 22 Februari 2021 untuk pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis lokal. Kegiatan PPKM Mikro ini mengacu pada instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021, di mana kegiatan PPKM Mikro ini melibatkan kampung tangguh dan RT RW dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara langsung. Upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 juga akan dilakukan dengan peningkatan operasi justisi penegakan protokol kesehatan dan juga kegiatan penyemprotan disinfektan di zona rawan penyebaran COVID-19. Seperti yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis, kegiatan sosialisasi dan operasi justisi ini terus dilaksanakan dengan menurunkan petugas Polri, TNI, aparat kecamatan dan juga unsur terkait lainnya. Kegiatan operasi justisi ini berlangsung di Jalan Raya Sabtorenggo Pakis. Menurut Dan Ramil Pakis menjelaskan,
Operasi justisi dan sosialisasi akan terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan berpesan kepada masyarakat luas untuk berperan dalam upaya pencegahan, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker ketika beraktivitas, khususnya di luar rumah. Di lokasi terlihat masih ada beberapa warga yang beraktivitas belum menggunakan masker atau yang memakai masker tidak secara benar, sehingga harus diingatkan dan yang tidak memakai masker diberikan masker baru dan juga sanksi. Sasarannya adalah di warga masyarakat, baik itu roda 2, roda 4 yang tidak memakai masker. Karena sampai detik ini ya, masih ditemukan warga yang tidak sadar dalam mengendarai baik roda 4 maupun roda 2 itu masih ditemukan tidak pakai masker. Makanya ada penindakan di sini dari rekan-rekan Satpol PP ya. Kemudian juga ada penindakan berupa denda bagi warga, tapi kalau memang tidak membawa KTP dan sebagainya akan didenda secara ofisial. Yuan Hikmawan melaporkan. Akibat terjadi longsoran badan jalan raya Jabung beberapa kali mengakibatkan kerusakan jembatan semakin parah. Akses jalan penghubung Jabung ini hanya bisa dipergunakan satu lajur jalan. Banyak pihak berharap kerusakan jembatan segera ada perbaikan untuk kelancaran aktivitas warga masyarakat. Beginilah pemandangan di wilayah Jalan Raya Kemantren Jabung, Kabupaten Malang. Kondisi badan jalan ditutup akibat terjadi longsoran tanah yang sudah berlangsung cukup lama dan terjadi beberapa kali. Jalan Raya Kemantren ini menghubungkan antar desa di wilayah Jabung maupun jalan menuju kawasan Nongkocecer, Pasuruan. Kerusakan badan jalan ini terjadi sejak musim hujan tahun lalu dan longsoran hanya pada pinggir badan jalan saja. Memasuki musim penghujan tahun ini, longsoran kembali terjadi lagi dan lebih parah, sehingga longsoran lebih lebar memakan badan jalan. Longsoran ini terjadi diduga akibat derasnya aliran air pada saat hujan turun, sehingga menggerus pondasi jembatan dan lama-kelamaan pondasi roboh dan badan jalan ikut runtuh. Akibatnya satu lajur jalan ditutup dan satu lajur jalan lainnya dipergunakan untuk melintas kendaraan dari dua arah yang berlawanan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kondisi jembatan semakin parah kerusakannya pada musim penghujan dan sudah ada peninjauan dari pihak terkait. Di lokasi terlihat longsoran sudah memakan hampir seluruh lebar badan jalan pada satu lajur jalan. Banyak pihak berharap jembatan segera ada perbaikan agar aktivitas bisa berjalan dengan lancar, terlebih akses jalan juga banyak dilintasi truk berat pengangkut material bangunan dan lainnya. Belum ada dengar-dengar jembatan kapan dibangunnya, Pak? Ya belum ada, tapi sudah disurvei. Itu dulu kecil, Pak, longsorannya? Dulu kecil, ya? Agak besar. Itu pengaruh hujan besar apa gimana longsorannya? Nah ya pas hujan-hujan itu kan hujannya kan besar. Tapi harusnya juga ramai Pak yang melintas ini Pak ya? Oh, udah rame. Rame ya? Ya truk-truk itu. Oh truk-truk yang arah mana Pak? Kalau musim itu ya tebel-tebel itu banyak. Oh tebel-tebel banyak, berarti berat beban kendaraan juga pengaruh Pak ya? Ya, pengaruh. Yuan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan PPKM Mikro yang kini tengah berjalan di Kota Malang berdampak pada kunjungan wisata. Di kampung tematik 3D Kesatrian, pasca pemberlakuan PPKM Mikro ini, jumlah kunjungan wisatawan turun drastis. Salah satu kampung tematik di Kota Malang, yakni Kampung 3D, jumlah wisatawan yang berkunjung menurun drastis. Turunnya jumlah wisatawan ke Kampung 3D terjadi semenjak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro. Sebelum adanya pemberlakuan PPKM dan PPKM Mikro, kunjungan wisatawan bisa mencapai 300 orang per hari. Namun setelah adanya PPKM Mikro, jumlah pengunjung turun hingga 97%, atau hanya 10-20 orang pengunjung perharinya. Adnan, Ketua RW 12 mengatakan, meski sepi pihak Kampung 3D berupaya untuk menambah biaya operasional, serta tetap memberikan pendapatan bagi warga yang bertugas. Hal ini karena untuk perawatan dan pemeliharaan seperti cat tembok masih dipasok oleh pihak pabrik.
Sementara, salah satu pengunjung Kampung 3D mengaku tempat wisata ini telah menerapkan protokol kesehatan, sehingga pengunjung pun merasa aman saat berwisata. Selain itu, wisata kampung tematik membantu meningkatkan perekonomian warga. Merosotnya jumlah wisatawan di kampung yang mengandalkan wisata 3 dimensinya ini, secara otomatis perekonomian warga kampung ikut terdampak. Dari 40 warung dan toko oleh-oleh yang ada, hampir seluruhnya menggantungkan pendapatan dari kunjungan wisatawan. Ya kalau untuk pengunjung memang sangat sepi sekarang ini, dampaknya sangat istilahnya itu membawa dampak yang terbesar lah. Kalau sebelumnya itu bisa satu hari antara 300 sampai naiklah dikit gitu. Kalau sekarang ini sudah drastis, kadang-kadang satu hari itu bisa 10 orang. Itu paling banyak itu istilahnya cuma 20 orang. Jadi istilahnya pemasukan sama kompensasi ke orang yang jaga itu kan tidak sesuai sekarang ini. Simon Alfredo melaporkan. Total sekitar berapa warung sih Pak di sini? Memastikan kesiapan rumah sakit dalam melakukan vaksinasi terhadap TNI, Polri, dan masyarakat umum, Kapolresta Malang Kota dan Dim 0833 Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang meninjau kesiapan rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi. Peninjauan atau pengecekan kesiapan rumah sakit ini salah satunya dilakukan di salah satu rumah sakit di Jalan W.R. Supratman, Kota Malang. Rumah sakit ini menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi. Dalam tinjauan ini, Kapolresta Malang Kota dan Dim 0833 Kota Malang dan Ketua DPRD Kota Malang melihat persiapan fasilitas yang ada di rumah sakit untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam melakukan vaksinasi. Usai melakukan peninjauan, Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardus Simarmata mengapresiasi rumah sakit yang telah siap melakukan vaksinasi. Kapolresta juga menambahkan bahwa tugas TNI Polri dalam melayani publik, utamanya selama masa pandemi, membuat anggota rentan terpapar COVID-19. Karena itu, upaya proteksi diri rutin dilakukan. Selain melakukan tes usap secara berkala, vaksinasi nanti juga akan diikuti anggota yang bertugas paling dekat dalam pelayanan masyarakat. Karena memang kita butuh percepatan, khususnya untuk pelaksanaan daripada tracing dan tracking. Dengan adanya layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk rapid antigen, yang juga kita kategorinya dia sudah 70-80% valid, ini akan mempercepat bagaimana termasuk tadi layanan di hari libur. Jadi seperti misalnya di hari Sabtu dan Minggu, manakala mungkin di tempat lain overload, di sini sudah bisa menampung. Dan harganya juga sangat terjangkau, jauh lebih murah di sini. Yang kedua, terkait dengan vaksin. Memang untuk kami dari TNI Polri, kami sudah juga akan melaksanakan dan sudah dialokasikan untuk jumlah. Meskipun memang belum seluruhnya, karena diutamakan adalah petugas yang bersentuhan langsung dan melaksanakan operasional terkait dengan operasi Amanusa 2, penanganan pandemi COVID. Terutama juga rekan-rekan yang ada di PPKM Mikro pada saat ini. Sementara, Humas Rumah Sakit mengatakan bahwa rumah sakit sudah siap dalam pelaksanaan vaksinasi bagi TNI Polri. Sarana prasarana telah disiapkan dan telah ditinjau langsung oleh Kapolresta serta Dandim dan Ketua DPRD. Sebelumnya, pemerintah menargetkan vaksinasi bagi TNI Polri rencananya akan digelar pada Maret. Selain TNI Polri, jurnalis, pengemudi ojol, serta pedagang pasar juga ditargetkan mengikuti vaksinasi pada Maret mendatang. Untuk ke depan harapannya kalau seandainya nanti memang rumah sakit ini masih ditunjuk untuk melayani masyarakat umum, tentunya rumah sakit ini sudah sangat siap. Karena itu hari ini salah satu kunjungan dari Kapolres, Pak Dandim, dan Ketua Dewan untuk memberikan semangat, motivasi agar rumah sakit ini terus melakukan kesiapan menyambut nanti seandainya vaksin untuk masyarakat umum memang benar-benar sudah diumumkan oleh masyarakat. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih belum membaiknya kondisi penumpang angkutan umum jenis mikrolet mengakibatkan banyak armada yang tidak beroperasi.
Tidak hanya itu, semakin sulitnya mendapatkan penumpang di dalam terminal, para sopir angkutan umum cenderung mangkal di tempat keramaian untuk menunggu penumpang. Beginilah pemandangan sehari-hari yang terlihat di beberapa ruas jalan di kota maupun Kabupaten Malang yang berdekatan dengan terminal. Banyak ditemukan angkutan umum yang mangkal di beberapa titik keramaian untuk menunggu penumpang karena sepinya penumpang di dalam terminal. Sulitnya penumpang berdampak pada pendapatan yang seringkali tidak mencukupi untuk menutupi biaya BBM yang dikeluarkan setiap harinya. Bantuan subsidi dari pemerintah sudah beberapa kali diperoleh para sopir per sekian bulan sekali, yang nilainya mulai dari Rp600.000 kemudian turun sampai Rp300.000. Bantuan tersebut disyukuri para sopir karena lumayan membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi masih belum membaik untuk penumpang, sehingga saat ini para sopir hanya bisa bertahan entah sampai kapan karena penghasilan setiap harinya sudah jauh dari kondisi normal. Menurut salah seorang sopir jurusan Gadang Arjosari menjelaskan, dalam setengah PP seringkali hanya mendapatkan 2-3 penumpang saja, sehingga tidak mencukupi untuk BBM. Di lokasi seputaran Terminal Arjosari dan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di bawah Jembatan Layang, banyak mikrolet dari berbagai jurusan, baik antar kota Malang maupun jurusan menuju ke Kabupaten Malang, yang mangkal di kawasan tersebut menunggu penumpang. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Karangploso. Angkutan umum jenis mikrolet juga terlihat mangkal di dalam terminal maupun di pinggir jalan menunggu penumpang. Habis penumpangnya, nggak ada yang keluar penumpang. Habis sekali Pak ya? Iya. Terus gimana untuk operasional sehari-hari Pak kalau sudah kayak gitu Pak? Ya, itu nasib nih. Apa jadi bawa pulang gitu aja. Ya. Cari rezeki lah. Pokok kita niat kerja mungkin dapat. Ya, terus kalau bantuan dari pemerintah gimana Pak? Subsidi? Bantuan dari pemerintah itu yang pertama dapat 600.000. Ya. Terus yang kedua dapat 400. Ya. Yang ketiga dapat 300.000. Sampai sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Berarti cuma 3 putaran itu Pak ya? 3 kali ya. Tapi ya lumayan lah masih dikasih. Iwan Hikmawan melaporkan.